Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengembangan sistem real-time anomaly detection sinyal ECG menggunakan Aperture Flix, streaming, dan deep learning. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Arabin dengan NIM 24010110300. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatirman dengan NIM 24010110217. Perkenalkan, nama saya Yudal Putra dengan NIM 2401011010250. Jadi kami akan mempresentasikan terkait shortcode dulu yang akan dimulai oleh saudara Fatirman. Baik, saya akan lanjut terkait dengan penjelasan indeks HTML-nya. Jadi, indeks HTML ini berfungsi sebagai kerangka utama aplikasi. Seperti aplikasi yang kita buat itu aplikasi ECG Real Time Anomaly Detection. Jadi, file ini menyusun seluruh elemen antarmuka mulai dari header, form input pasien, hasil deteksi, statistik, ini ada statistik, terus grafiknya, dan tabel riwayat. Hingga folder selain itu, file ini menghubungkan style CSS untuk mengatur tampilan dan script JavaScript-nya. Jadi untuk menjalankan logika ini, sistem harus dapat beroperasi secara interaktif dan menampilkan hasil deteksi ECG secara real time. Jadi ini terdapat kode di HTML-nya 4. HTML di H1 ini untuk menentukan ukuran tulisannya. Terus lanjut dari pengembangan sistem real time anomaly detection. Terus mulai dari H2. Jadi H2 ini untuk menentukan ukuran juga tulisannya. Label ini untuk menentukan label nama pasien terdapat di aplikasi ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takaskan dari isi film Script.js. Script.js ini berfungsi sebagai inti logika buat aplikasi ECG Real Time Anomaly Detection. Film ini mengatur proses validasi data pasien, kualifikasi kondisi ECG, perhitungan nilai confidence, pembaruan statis, visual grafik ECG, pengolahan riwayat, deteksi, serta berbagai interaksi pengguna sehingga aplikasi dapat berjalan secara dinamis dan interaktif. Bisa dilihat dari aplikasi terdapat input data pasien terdiri dari nama pasien, HRT, nilai ECG. Terus terdapat tombol deteksi, reset. Terus di bawahnya terdapat hasil deteksi, status, konfidensi. Terus di bawahnya ada statik, normal, anomali. Di sini ada tampilan grafik ECG. Terus di bawahnya lagi ada riwayat deteksi. Terus di riwayat deteksi itu ada sebuah tombol lagi berupa hapus riwayat. Sekian dari saya. Saya akan mengimplementasikan cara kerja aplikasi ECG Real Time Anomaly Detection yang mencakup terdapat di dalam yaitu input data pasien yang dimana terdapat nama pasien, heart rate BPM, nilai ECG, statistik, grafik, dan hasil deteksi. Jadi pada heart rate BPM ini adalah jumlah detak jantung minimal 60 kali berdetak dalam waktu 1 menit dan maksimalnya 100 kali berdetak dalam waktu 1 menit. Nah, sedangkan nilai ECG ini adalah elektrokardiogram yang hasil pengukurannya diukur dalam grafik ECG. Jadi grafik ECG ini bergerak minimal pada titik 0,70 dan maksimal pada titik 1,20. Jadi saya akan mengimplementasikannya bagaimana cara grafik ini mendeteksi bahwa sebuah pendeteksian ini normal atau anomali. Nah, saya akan memasukkan nama pasiennya yaitu Arabin. Nah, saya akan memasukkan yaitu heart rate-nya itu pada angka 70
dan sedangkan nilai ECG-nya pada angka 1. Jadi deteksi ini pada grafiknya yaitu garis lurus pada angka 1, berarti terdeteksi normal. Nah, sedangkan jika saya memasukkan pada nilai ECG-nya ini lewat dari 1, maka dia terdeteksi anomali dan grafiknya melampaui dari hal yang normal. Nah, di sini terdapat riwayat deteksi. Jadi di sini terdapat riwayat hasil deteksi tadi. Jadi di sini juga bisa dihapus riwayatnya. Hapus. Oke. Jadi kesimpulannya grafik ini akan bergerak secara real time yang mengikuti nilai ECG yang dimana bergerak pada angka minimal angka 1,70 dan maksimal angka 120. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan terkait dengan pengembangan sistem yang kita bangun, yaitu sistem deteksi anomali sinyal ECG secara real time menggunakan Apache Flink dan deep learning pada pemantauan pasien sistem jantung. Di sini pada pendahuluannya, itu penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka kematian di berbagai negara. Salah satu metode yang umum digunakan untuk memantau kondisi jantung adalah melalui elektrodiogram ECG. Jadi ECG merupakan perekaman atau aktivitas listrik jantung yang menghasilkan sinyal atau gelombang sebagai representasi kondisi fisiologis jantung. Terus pada praktik konvensional, investasi hasil ECG masih banyak dilakukan secara manual oleh tenaga medis. Proses tersebut memerlukan waktu serta bergantung pada pengalaman dan kompetensi jantung seiring dengan pengembangan teknologi informasi, khususnya pada artificial intelligence atau AI, machine learning dan streaming processing. Nah, terus ini bagian ketiga. Jadi untuk rumusan masalahnya dan tujuan penelitian. Jadi rumusan masalahnya itu bagaimana merancang dan membangun sistem deteksi anomali sinyal ECG secara real time. Bagaimana mengimplementasikan metode klasifikasi untuk menentukan kondisi ECG menjadi kategori normal atau anomali. Dan tujuan penelitiannya itu merancang dan mengembangkan sistem simulasi deteksi anomali secara real time, menampilkan tingkat kepercayaan confidence score terhadap sistem. Nah, untuk landasan teorinya udah lihat di layarnya. Jadi di ECG ini atau yang biasa kita sebut elektrodiogram merupakan metode pemeriksaan medis yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung melalui elektroda yang dipasang pada tubuh pasien. Jadi hasil rekaman ECG berupa gelombang yang menggambarkan proses depolarisasi dan repolarisasi otot jantung. Gelombang ECG atas beberapa komponen utama, yaitu gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Nah, seterusnya di real-time streaming. Real-time streaming merupakan teknik pemrosesan data secara kontinu pada saat sistem berbeda. Dengan pemrosesan batch, metode ini melakukan analisis dan menunggu seluruh data terkumpul. Seterusnya di Apache Flink dan deep learning. Apache Flink ini merupakan framework open source yang dirancang untuk mendukung pemrosesan data berskala besar baik dalam mode batch maupun streaming. Framework ini memiliki kemampuan memproses data dengan latensi rendah dan throughput tinggi, sehingga sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan analisis data secara real time. Untuk deep learning-nya, deep learning merupakan salah satu cabang dari machine learning yang memanfaatkan jaringan saraf tiduan artificial neural network dengan banyak lapisan header layar. Metode ini mampu merubah pola yang kompleks dari jumlah besar data sehingga banyak digunakan dalam berbagai, termasuk pengolahan citra, pengenalan suara, dan analisis sinyal medis. Nah, di sini secara ada gambaran umum sistem. Jadi sistem ECG real time merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk melakukan simulasi deteksi anomali sinyal ECG secara real time
Jadi berdasarkan antarmuka sistem, aplikasi ini terdiri atas beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Jadi kita lihat di gambarnya itu terdapat ada beberapa komponen. Yang pertama dari halaman header, form input data pasien, tombol reset, hasil deteksi, statistik, visualisasi grafik ECG, dan riwayat deteksi. Nah, di sini halaman header, bagian header menampilkan identitas sistem berupa judul aplikasi, yaitu ECG secara real time anomali. Seterusnya di bagian form input data pasien, panel ini digunakan sebagai media untuk memastikan data pasien yang akan diproses oleh sistem. Kemudian tombol reset, fitur ini berfungsi untuk mengembalikan kondisi sistem ke keadaan awal dengan menghapus data input hasil deteksi. Nah, di sini terdapat shortcut aplikasinya. Itu di sini kita menggunakan HTML, CSS sama JavaScript. Jadi penggunaan HTML ini berfungsi sebagai struktur utama aplikasi. Pada bagian ini dibuat berbagai komponen antarmuka seperti form input data pasien, tombol deteksi, dan reset area. Begitupun di CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi agar lebih menarik dan mudah digunakan. Untuk JavaScript-nya merupakan bagian utama yang mengatur logika aplikasi. Script ini bertugas membaca data yang dimasukkan pengguna. Nah, di sini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk kelebihan dari sistem ini, antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, kemampuan melakukan simulasi deteksi secara real time, penyajian grafik ECG secara dinamis. Nah, untuk kekurangannya, implementasi yang dilakukan masih bersifat simulasi, sehingga belum terhubung secara langsung dengan perangkat ECG medis. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ECG real time anomaly detection berhasil dikembangkan sebagai sistem simulasi untuk mendeteksi sinyal ECG secara real time. Jadi sistem ini mampu melakukan klasifikasi kondisi sinyal menjadi kategori normal atau anomali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.